Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hasbi. Kita lanjutkan tutorial penggunaan T-class structures. Yang sebelumnya itu kita memodelkan fondasi dan tulangannya. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan dengan memodelkan kolom beserta penulangan kolomnya. Oke, kita langsung saja. Kita lihat pada denah kolom. Kita mulai dari membuat kolom sebelah sini ya. Berarti ada dua jenis kolom, K11 dan K12. Lalu kita lihat di tabel kolom. K11 itu ukurannya 30x40. Oke, langsung saja kita buat. Kita pilih ribbon concrete lalu memilih toolbar column. Klik dua kali pada toolbar tersebut. Lalu karena saya sudah menyimpannya sebelumnya, kita isi di bagian kolom name ini, kolom name. Isi namanya misal kolom 11 K11 dengan ukuran profilnya 300 x 400 mm. Lalu materialnya kita menggunakan concrete undefined. Lalu untuk position, nah ini elevasi kolom itu apabila kita lihat di denahnya, nah ini bagian paling bawah kolom itu ada di elevasi negatif 650 mm berarti ya. Dan puncaknya adalah 4 meter paling atas. Jadi bottomnya, bagian bawah dari kolomnya itu negatif 650 dan bagian paling atasnya 4000 mm. Lalu kita klik di bagian grid sebelah sini, grid 1A. Klik. Nah, maka akan muncul kolomnya. Lalu untuk membuat tulangannya, coba kita lihat bagaimana detail tulangannya. Detail penulangan kolomnya seperti ini ya. Jadi ada penjangkaran di bagian bawahnya. Untuk membuat penjangkaran seperti ini, kita bisa menggunakan toolbar rebar set. Toolbar rebar set. Lalu ada berbagai macam cara sebenarnya untuk membuat penulangan pada tekla. Namun untuk kali ini saya akan menggunakan create rebars by point input. Klik create rebar by point input. Kita pertama akan membuat sebelah sini dulu ya, yang sebelah sini, sisi sebelah sini. Bentuk tulangannya kan seperti huruf L ya, lurus, lalu di bagian bawah ditekuk sebelah sini. Agar lebih fokus, kita fokuskan view-nya hanya pada bagian kolom dan fondasi yang ini saja. Kita blok dulu semuanya. Setelah blok, tekan tombol shift, lalu klik kanan, lalu klik show only selected. Nah, maka yang lainnya akan hilang, sehingga kita bisa fokus hanya pada satu kolom ini. Oke, kita lanjutkan. Kita klik rebar set. Rebar set, lalu kita pilih create rebars by point input. Kita gambar bentuk dari tulangan kita sampai bawah sini, lalu kita tarik ke arah sini. Lalu jika sudah selesai dalam menggambar bentuk tulangannya, klik scroll pada mouse, klik. Nah, lalu kita pick start position. Jadi tentukan titik mulai dari tulangan kita. Tadi kan bentuknya seperti huruf L seperti ini. Lalu tulangan tersebut akan
menjalar atau dimulai dari mana ke mana. Kan tulangan tersebut akan berjajar pada sisi ini kan. Berarti mulainya dari titik ini, dari ujung kolom sebelah sini hingga ke ujung kolom sebelah sini. Nah, setelah itu sudah tulangnya akan terbentuk dengan sendirinya. Seperti ini. Coba kita klik pada tulangannya untuk mengatur ukurannya. Saya memberi nama tulangan ini adalah tulangan utama 2 misalnya itu. Terserah mau dikasih nama apapun, bebas ya. Dan untuk tulangan yang digunakan adalah tulangan SD400 dengan ukurannya 16 mm. Lalu setelah itu kita atur ini ya, bagian penjangkarannya. Nah, yang kotak biru ini disebut dengan leg face. Leg face. Nah, ini fungsinya untuk mengatur posisi dari tulangannya. Apabila pada tecla kalian tidak muncul leg face ini, maka kalian bisa tampilkan di bagian rebar display option ini. Kalian klik, nah ini leg face visibility-nya kalian klik agar nanti muncul kotak biru seperti ini. Kita akan memindahkan kita akan pendekkan dulu ya. Ini kakinya terlalu panjang. Misal kita buat panjangnya 300 misalnya. Yes. 300 lalu untuk mengorbit di tecla ya. Caranya adalah dengan menekan tombol CTRL atau kontrol, lalu klik scroll mouse. Jadi tekan CTRL sambil mengklik scroll pada mouse, lalu tinggal kita putar dengan mouse kita. Oke, balik lagi kita klik tulangannya, lalu kita geserkan ke bawah. Kita drag saja sejauh misalnya 150, lalu bagian sini juga kita drag, kita tarik 150. Nah, sudah seperti ini. Sepertinya kurang ya, kita tarik lagi sebesar 100. Kalau kita ulangi sebelah sini juga sama. Nah, sudah pas ya kira-kira, dan tidak menabrak tulangan lainnya. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu selimut beton dari kolomnya berapa. Kita klik pada bagian kolom, lalu kita masukkan concrete covers ini 50 mm ya semuanya. Coba kita edit misalnya 40. Nah, setelah mengatur tebal selimut beton, untuk menambahkan tekukan pada bagian ujung ini, pada bagian ini, nah seperti ini, kita bisa menggunakan end detail. Kita klik pada pada tulangannya, kita klik. Ini seperti ini ya. Kita klik pada tulangannya, lalu kita pilih end detail. Nah, fungsi dari end detail ini adalah untuk memberikan detail pada ujung tulangan, apakah itu berupa hook atau berupa hook atau tekukan, atau bisa berupa cranking, kalau di sini namanya cranking.
Kita klik di mana kita akan menempatkan hooknya. Klik. Nah, ini arah hooknya salah kan? Nah, kita atur dulu hooknya. Untuk mengatur end detail, kita harus menyalakan dulu displaynya. End detail modifier visibility. Nah, ini harus diaktifkan dulu sehingga nanti akan muncul tanda panah di sekitar sini. Klik pada garis ini, nah maka akan muncul pengaturan dari end detailnya. Kita pilih custom hook aja. Kita masukkan berarti min 135 karena arahnya ke atas. Radiusnya ini sudah standar. Dan untuk panjang dari hooknya sebenarnya udah ada standarnya ya. Itu sekitar 6 diameter, berarti sekitar 100 lah mungkin ya, 100 mm. Nah, seperti ini jadinya. Pencet. Nah, seperti ini. Lalu untuk mengatur jumlah tulangannya, kita bisa mengaturnya di bagian sini, properties. Ini start offset tuh berarti offset dari tadi kan mulainya dari titik ini ke sini, berarti start offset tuh berupa jarak atau offset dari sini, dari titik ini ke tulangan paling awal ya, ke sini 50. Berarti dari sini ke sini juga 50. Seperti itu. Coba kita ganti. Nah, jika sudah, coba kita sekarang membuat tulangan pada bagian sisi ini ya. Caranya sama, kita pilih concrete, lalu kita pilih rebar set, lalu kita pilih create rebars by point input. Kita gambar bentuk dari tulangannya berupa seperti huruf L ya. Ini lalu klik scroll pada mouse. Lalu kita tentukan start position atau titik mulai dari tulangan kita itu pada sudut kolom sebelah sini hingga sebelah sini ya. Lalu sudah, tulangannya sudah muncul. Ini ya. Ini dia. Oh, sepertinya ini ada perbedaan ya. Selimut betonnya coba diatur dulu. Bagian samping coba biar sejajar. Nah, harusnya seperti ini ya. Oke, kita edit dulu. Kita mau mengatur jumlah dari tulangannya ya. Kita menggunakan saya memberi namanya dengan tulangan utama 1, lalu grade-nya SD400 dan size-nya 16 mm. Pilih yang main ya, yang main bar. Kalau tie atau stirrup ini buat sengkang, kalau ini buat tulangan longitudinal. Kita modify, lalu offsetnya 50 mm sesuai dengan tabas selimut betonnya. Ya, offsetnya 50 mm sesuai dengan tabas selimut betonnya. Lalu untuk mengatur jumlah dari tulangannya, kita atur pada bagian spacing ini. Length itu panjang atau bentang dari tulangannya itu dari sini ke sini kan. Sepanjang 300 mili. Karena 300 mili. Kenapa 300 mili? Karena kan sudah dikurangi dengan selimut beton 50 mili di masing-masing sisi.
Jadi sisa tinggal 300 mili. Nah, lalu ada number of species. Number of species ini adalah jumlah dari apa ya? Jumlah dari jarak. Ada berapa celah gitu. Ada berapa celah. Ini kan kita kan ada jumlahnya ada 12 kan semuanya pada satu kolom ini. Berarti bisa pada sisi sebelah sini bisa kita tempatkan 4 tulangan, lalu sebelah sana juga 4 tulangan, lalu bagian sini dan sini 2. Nah, untuk membuat tulangan berjumlah 4, kita berarti membutuhkan 3 space ya. 1, 2, 3. Nah, maka hasilnya akan 4 tulangan. Maka kita masukkan 3 spaces. Lalu spacingnya, lalu di bagian exact atau target ini kita pilih exact. Sehingga nanti Tekla akan memodelkan benar-benar space itu 3 gitu. Sedangkan jika kita menggunakan target, maka space-nya itu akan menyesuaikan gitu. Akan dihitung otomatis oleh Tekla. Tuh, seperti ini. Menyesuaikan dengan jarak atau bentangnya. Apabila kita menggunakan exact, maka space-nya benar-benar 3 nanti yang dimodelkan oleh Tekla. Sedangkan pada spacing, berarti ini jarak antar tulangannya ini. Nah, agar tidak ribet, agar tidak perlu pusing kita menghitung terlebih dahulu berapa jarak antar tulangannya, kita gunakan saja seperti ini. Number of space-nya 3 dan spacing antar tulangannya kita menggunakan target. Jadi nanti Tekla menghitungnya secara otomatis. Nah, kira-kira untuk spacing untuk jumlah space-nya 3 dengan bentang 300 mili itu jarak antar tulangannya berapa ya? Nah, nanti itu dihitung otomatis dengan aplikasi Teklanya. Sehingga kita hanya perlu memasukkan jumlah dari spesiesnya aja. Seperti itu. Lalu untuk bagian ininya ya, kita geser juga. Leg-nya kita geser. Kita klik pada garis ini. Kita pindahkan ke bawah sebesar 250. Maaf. Nah, seperti itu. Lalu kita, belum kita pendekkan ya ininya, kakinya. Misal kita buat bentar, ini panjangnya berapa? Kita buat 250 misalnya segini. Lalu kita beri end detail ya untuk membuat tekukan pada ujung ini. Kita klik end detail, lalu hooknya custom hook dengan angle atau sudutnya negatif 135 derajat. Lalu kita klik pada ujung leg ini. Coba kita ganti packing mode. Dari sini hingga sini. Nah, maka akan muncul tekukannya ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal melakukan mirror saja ya. Kita mirror. Oh, ini jaraknya ya, terlalu dekat. Nah, kita atur lagi di sini. Kita atur offsetnya misal 100. Atau 125 misalnya.
Lalu kita offset. Untuk mengoffset kita klik pada bagian tulangannya, lalu klik kanan, lalu copy spesial ya. Nah, di copy spesial ini ada beberapa pilihan, ada linear, rotate, dan mirror. Maksud saya kita mirror ya, tadi bukan offset, salah. Kita mirror, lalu kita tentukan di mana titik kita akan melakukan mirror. Kita pilih garis tengah dari kolom ini, kita klik dari sini hingga sampai sini. Nah, lalu kita copy. Nah, sudah. Lalu kita mirror yang satu lagi, yang sebelah sini. Klik kanan, copy spesial, lalu mirror. Kita gunakan garis referensinya yang sebelah sini, garis tengah yang ini, lalu copy. Nah, sudah. Maka kita sudah memiliki tulangan utamanya. Nah, sekarang kita buat sengkang. Untuk membuat sengkang sama, kita bisa menggunakan rebar set. Kita menggunakan create crossing rebars, atau crossing berarti ya tulangan yang crossing itu berarti tegak lurus ya. Kita klik tadi create crossing rebar, lalu kita ini di sebelah pojok kiri ini ada perintahnya ya. Ketika kita menggunakan sebuah toolbar, maka sudah ada tata caranya dari tagline-nya sebenarnya. Tinggal dibaca di sebelah kiri bawah ini. Select an edge of a concrete part or object. Jadi kita harus memilih sudut dari concrete part, itu berarti dari sebuah part yang terbuat dari konkrit ya. Kita akan membuat sengkang kan, bentuknya berarti segi 4 seperti ini. Nah, seperti ini. Kita klik pada sudutnya, lalu kita akan muncul gambar seperti ini. Nah, yang garis kuning ini menunjukkan arah nanti bentuk dari sengkangnya. Ini sudah otomatis ya. Lalu kita klik scroll pada mouse. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Kita klik. Nah, ini kan posisi sengkangnya masih di bagian dalam ya. Harusnya kan sengkang itu di bagian terluar dari tulangan, dari semua tulangan ini. Jadi sengkang yang mengikatnya kan. Nah, untuk menggesernya kita klik pada tulangan sengkangnya, lalu kita klik kotak 3 di sini. Nih ada kotak kecil. Kita gak usah klik, didekatkan saja. Lalu ntar muncul toolbar seperti ini. Nah, lalu kita klik yang ini, move to the outermost layer. Jadi kita menggesernya ke layer paling luar. Nah, jadinya nanti seperti ini. Bagian sengkang akan berada di bagian paling luar. Oh, ini masih di luar ya, ini ya. Nah, ini kan masih di luar jangkauan sengkang ya. Coba kita ganti sengkangnya. Ukurannya harusnya kan 10 ya. 10 ST400. Ini yang ini. Kita modify. Nah, ini masih ada beberapa tulangan yang tidak terikat oleh sengkang. Coba kita geser lagi. Berarti kita atur pada bagian offset ini. Nah, jadi semuanya masuk ke dalam ya. Terlalu banyak. Yang ini juga sama, coba kita ganti. Nah, sudah ya. Semua tulangan utama sudah terikat oleh sengkang. Nah, sekarang kita mau menambahkan itu ya, kait ya. Ini kan sengkangnya tidak ada kaitnya kan. Maka kita klik pada sengkangnya, lalu kita tambahkan end detail.
Nah, kita pakai hooknya yang 135 derajat. Yes. 135 derajat, lalu klik pada sisi sebelah sini. Nah, maka akan terbentuk secara otomatis itunya ya, hooknya. Ini juga agak nabrak nih. Kita geser lagi saja. 110. Nah, sudah tidak nabrak. Lalu untuk mengatur jumlahnya ya, jumlah sengkang. Kita klik pada sengkangnya. Nah, ini tingginya 4650. Kita klik, lalu kita dekatkan mouse kita, kursor kita ke kotak ini, lalu kita klik ini, edit spacing properties. Nah, di sini bisa lihat ada tanda panah. Jadi di Tekla itu untuk mengatur jumlah dan jarak dari sebuah tulangan itu diatur dengan spacing zone namanya. Nah, ini kan hanya ada satu spacing zone di sini, yaitu dari atas ke bawah saja. Nah, untuk menambah spacing zone lainnya, kan pada kolom berarti ada 3 spacing zone kan, ada tumpuan, ada 2 tumpuan dan 1 lapangan ya. Berarti kita harus menambah spacing zone-nya dengan cara klik ini ada tanda panah, klik. Nah, maka akan terbuat 2 spacing zone. Spacing di propertiesnya juga akan muncul spacing zone 1 dan spacing zone 2. Lalu kita klik lagi, satu lagi untuk membuat satu spacing zone lagi, klik. Nah, seperti ini. Sudah ada 3 spacing zone. Nah, sekarang saatnya kita masukkan jaraknya sesuai dengan DED-nya. Pada spacing zone 1 itu kan 1/4 dari bentang kan, berarti 25% ya. 25% jadi totalnya. Lalu spacing zone 2 lapangan berarti 50%-nya dan sisanya 25%-nya. Kita modify. Nah, ini tumpuan, lapangan, tumpuan. Lalu di bagian tumpuan itu di DED-nya diatur jaraknya itu P10 100. Berarti diameternya sudah benar kan? 10 mm, jaraknya 100. Nah, kita ganti yang number of space kita gunakan target, sedangkan yang spacing kita gunakan exact. Nah, kita masukkan jaraknya exact, yaitu 100 mm. Nah, maka nanti akan secara otomatis akan dibuat sendiri oleh Tekla. Berarti di bagian tumpuan ini ada 11 sengkang dengan jarak 100 mm. Lalu pada bagian lapangan juga sama, kita bikin target aja yang number of space, lalu pada bagian spacing kita masukkan jaraknya 150. Nah, maka akan berubah sendiri. Maka jumlah tulangan sengkangnya akan dihitung oleh Tekla secara otomatis dan jaraknya sesuai yang kita masukkan tadi. Lalu pada bagian tumpuan juga sama ini. Target, lalu ini exact, ini 100. Modify. Nah, sudah ya. Oh ya, start offsetnya kita 50. Jadi jarak dari ujung kolom ini hingga sengkang pertama itu ke 50 mm. Nah, sudah ya. Di sini sudah terbentuk sengkangnya. Dengan jaraknya pun sudah kita atur tadi di bagian tumpuan 100 mm dan bagian lapangan 150 mm. Seperti ini. Setelah itu tinggal kita copy kolom ini ke tempat yang lain ya. Coba kita redraw view dulu. Jadi untuk memunculkan gambar yang tadi di hide, kita klik kanan, lalu kita klik redraw view. Nah, sudah muncul lagi semua. Lalu kita tempatkan K11 ini sesuai dengan denah kolomnya.
K11 itu ditempatkan di sisi-sisi, oh ya, di sisi semua ya. Sedangkan untuk bagian dalam itu menggunakan K12. Oke. Kita blok, kita pilih tuh apa? Kita pilih kolomnya, lalu kita copy. Klik kanan copy. Kita copy ke seluruh grid. Sini, ke sini juga. Sini. Sini juga. Seperti itu semua hingga semua. Sudah ya. Kita cek. Nah, tulangan juga sudah ikut tercopy. Oh, ini ada kolom yang arahnya sebaliknya ya. Kita bisa atur posisinya. Jadi arahnya yang 400 ke arah sumbu Y. Kita bisa rotate saja. Kita bisa rotate ini. Kita move spatial, kita rotate. Kita pilih sumbunya ini. Lalu sudutnya 90 derajat berarti ya. Kita move. Nah, sudah bergeser semua. Nah, untuk menggeser kolom yang lainnya tinggal lakukan dengan hal yang sama saja, atau tinggal di copy saja kolom yang ini. Kita copy. Kita copy. Kita copy ke sini. Nah, seperti itu. Oke. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai sini dulu. Untuk membuat atau pemodelan K12 kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.